Aduh, Wolf Dogs Nagoya akhirnya kalah di semifinal melawan Santori Sunbirds dan ada sedikit kontroversi di akhir set keempat yang bikin Wolf Dogs Nagoya akhirnya pupus harapannya untuk melaju ke final. Selengkapnya kita bahas di Volley Jenggot edisi 12. Ya, halo Volleymania, kembali lagi di Volley Jenggot dan kali ini sudah masuk ke edisi atau episode 12 di mana kali ini gua pengen bahas Liga Jepang lagi, yaitu SV League pastinya. Karena Rifan Nurmulki, pemain kebanggaan kita, akhirnya gagal untuk meraih gelar juara di SV League setelah timnya Wolf Dogs Nagoya harus kalah dengan skor series 2-1 ya. Kita semua tahu 2-1 lawan Santori Sunbirds. Wah, itu di pertandingan pertama Wolf Dogs Nagoya hampir aja kalah ya di leg pertama tuh, yang di hari Jumat, yang siaran langsung di Moji waktu itu. Dan kebetulan gue yang jadi hostnya waktu itu ya. Ya, waktu itu memang luar biasa penampilan dari Wolf Dogs Nagoya, udah kalah 2-0 di dua set pertama ya. Terus di set ketiga, set keempat, set kelima itu bisa comeback, itu luar biasa emang. Ya kalau kita lihat juga Wolf Dogs Nagoya ini agak berat emang ngadepin Santori Sunbirds di semifinal karena tanpa middle blocker andalannya Hirotaka Kon. Gue udah perkirain dari awal tuh, tanpa Hirotaka Kon ini siapa yang ngadepin Taishi Onodera gitu. Karena ngadepin Ryota Denda, kalau masang Ryota Denda di situ ya oke, tapi Ryota Denda ternyata di seri semifinal gak tampil begitu bagus. Sayang banget ya Ryota Denda ya. Sedangkan satu middle blocker lagi udah pasti ya, kalau kalau nggak Rifan ya Yamazaki. Nah, pas Akito Yamazaki jadi middle blocker di dua set awal, ya sering jebol juga. Begitu juga sebetulnya Rifan di set ketiga, set keempat, dan set kelima. Bisa dibilang walaupun Rifan itu bawa hoki di match pertama dengan saat Rifan main full ya di set ketiga sampai set kelima. Wolf Dogs Nagoya emang menang terus dari set ketiga sampai set kelima sehingga bisa take di match pertama. Tapi itu sebetulnya lebih ke penampilan Nimir Abdelaziz ya, yang waktu set ketiga sampai kelima itu susah banget di stop. Gue lihat statistiknya Nimir nih waktu di match pertama ya, di poinnya banyak banget, gue yakin. Ntar dulu, karena gue juga butuh contekan, namanya statistik mana mana gue apal ya kan. Itu kan penentuannya tuh waktu di match pertama itu, waktu Nimir mukul jatuh di sideline, di call keluar sama wasit. Nah, di call keluar sama wasit tapi di challenge sama Valerio Baldovin. Akhirnya challenge-nya berhasil dan Wolf Dogs Nagoya menang nih. Kita lihat detailnya di sini. Itu cuma 1 poin Rifan di match pertama. Gue ulangin lagi, cuma 1 poin. Tapi bisa dibilang Rifan betul-betul bawa hoki di situ. Sedangkan untuk Nimir di match pertama dia itu main sih, maksudnya mencetak berapa tuh, 33 poin. Luar biasa itu, pemain Belanda satu itu emang goat itu emang. Itu goat tuh, level goat emang. Ya goat di volley itu banyak menurut gue, tapi Nimir adalah salah satunya mungkin. Terus Tina Urnaut 11, Mizumachi juga tampil bagus banget tuh di match pertama dengan total 16 angka. Dan satu faktor lagi kenapa di match pertama si siapa, Santori Sunbirds kalah, itu karena penampilan Alain Armas yang errornya banyak. Gue lihat nih Alain Armas, pemain Jepang yang lahir di Kuba tuh, yang baru dinaturalisasi tahun lalu. Nih Alain Armas poin 15. Kita lihat di sini. Berapa nih errornya nih Alain Armas nih? Intinya dia dapat 15 poin aja. Servisnya itu 3 kali error. Ya, dia error, banyak error tuh 3 kali di servis. Sama waktu dia ngeblok itu dia cuma 2 kali ngeblok. Ini yang menjadi ini ya titik kelemahan dari Santori Sunbirds. Jadi ketika Alain Armas di depan, bloknya justru kurang kuat.
Nah, karena penampilan The Armas yang bisa dibilang kurang waktu di leg pertama, Olivier Leka, jadi pelatihnya Santori Sunburst walaupun namanya Olivier Lekat itu bacanya tuh Olivier Leka gitu ya. Itu adalah pronunciation Prancis. Huruf konsonan di belakangnya nggak dibaca. Olivier Leka. Itu mainin Alexander Sliuka, hasilnya semua berubah. Sliuka gila banget itu. Mulai match kedua. Sliuka menggila. Nih gue lihat nih. Alexander Sliuka. Itu kalah 3-0 waktu itu. Waktu di match kedua tuh. Si siapa? Wolf Dogs Nagoya. Ah ini lama banget nih. Internetnya. Sliuka. 19 poin. Maksud gue 13 poin dari 19 attempt. Memang raihan poinnya di bawah Alain De Armas. Tapi secara defense dia lebih bagus. Secara receive ternyata Sliuka lebih bagus. Padahal alaminya De Armas ini adalah outside hitter dengan receive yang lebih baik. Tapi receive-nya waktu di match pertama justru kurang. Makanya diganti Sliuka. Ternyata ya semuanya berubah. Sliuka memang 13 poin, no error, no attack error. Terus untuk bloknya si Sliuka 4 kali blok. Ace-nya berapa nih Sliuka? Oh dia nggak ace, dia 3 kali error service. Jadi intinya inilah ya yang namanya pertandingan atau rangkaian pertandingan dengan sistem series, dimana di tiap hari itu lu ketemu lawan yang sama gitu loh, selama 3 kali. Kalau satu sama nih, kalau misalnya dua tim saling balas-balasan di 2 match pertama, pasti ada match ketiga kan. Nah itu yang bikin apa namanya, lu ketemu atau 2 tim ini ketemu terus sampai 3 kali, dan itu bikin ya akhirnya dua-duanya apal sama apal gitu loh. Maksudnya saling ngebaca satu sama lain di setiap pertandingannya. Itulah yang dilakukan oleh Olivier Leka. Setelah di match pertama kelihatannya Alain De Armas yang kurang, diganti Sliuka bagus. Di match ketiga Sliuka masih main, dan ya lagi-lagi Wolf Dogs Nagoya lumayan kesusahan. Tapi Wolf Dogs Nagoya udah tahu caranya untuk sedikit meredam permainan Santori Sunburst dengan Sliuka sebagai pemain inti. Di 2 set pertama memang kalah, set ketiga bisa menang, alhamdulillah kan. Set keempat ini aduh sayang banget. Jadi di set keempat Tine Urnaut itu udah melakukan pukulan panjang, tek, di kolong luar, challenge berhasil. Itu kenapa Nimir ngamuk-ngamuk di situ? Gue bingung. Itu mungkin ada pemain Sunbirds yang provokasi, gue nggak tahu kejadian persis di lapangan walaupun waktu itu gue siaran ya, tapi kan waktu kejadian itu lapangannya Sunbirds nggak disorot deh. Itu ada kejadian apa? Jadinya ada provokasi, mungkin intinya Nimir kayak protes-protes gitu sama wasit. Sampai si Nimir tiduran terus duduk di bench. Kayak dia kayak mau WO, lu tau kayak pemain-pemain mau WO kan. Mau walk out dari pertandingan ya kayak gitu tuh Nimir tuh. Ngambek dia di kartu merah. Habis di kartu merah ya Sunbird sempat poin gratis dong. 26 sama. Nah setelah kejadian itu 26 sama, fokus Wolf Dogs udah buyar. Itu terbukti waktu 26 sama, Nimir mukul silang, tek, keluar. Dan akhirnya Santori Sunbirds dapat 1 poin lagi. Udah pupus harapan Wolf Dogs untuk masuk ke final. Ya sayang ya. Padahal kita berharap ya setelah Megawati gagal, kemarin juara bersama Red Spark, kita berharap Rifan yang bisa juara. Tapi ternyata ya semua sirna. Semua ya tapi ya udahlah. Itu it is what it is. Kalau kata orang bule, it is what it is. Yang terjadi terjadilah gitu ya. Apa yang terjadi terjadilah. Dan ya udah, kita harus sabar untuk menghadapi ini, asik. Karena pada akhirnya Santori Sunbirds yang lolos. Tapi sebetulnya kalau Sunbirds lolos, fans Indonesia banyak yang seneng juga. Karena kenapa? Karena kan ada Rantaka Hasi yang fansnya banyak. Jadi gue lihat tuh kemarin waktu gue siaran kan gue juga mantau kolom komentar video tuh. Gue lihat ya banyak juga yang dukung Santori Sunbirds.
Karena ada Ranta Kahasi. Bahkan gue kayaknya gue dikata-katain deh itu sama fans Sunbirds tuh. Dibilang bias lah, dibilang apa lah. Gue bukannya bias. Gue sebagai komentator Indonesia, gue kan harus dukung tim yang ada, harus apa maksudnya, harus sedikit sedikit apa ya, sedikit ngeberatin, bukan ngeberatin ibaratnya, sedikit memberikan dukungan kepada klub yang ada pemain Indonesianya di situ. Sebetulnya nggak ada keharusan juga sih dari video atau dari Moji, itu nggak ada keharusan itu. Tapi intinya adalah itu bagian dari tanggung jawab moral gue aja. Jadi gue sedikit memberikan dukungan ke Wolf Dogs Nagoya. Tapi kan itu sebetulnya nggak masalah gitu kan. Gue di situ ada Rivan dan gue berharap Rivan juara. Itu nggak ada salahnya gitu. So ya udah gitu loh, dan selamat deh buat fansnya Santori Sunbirds karena Ranta Kahasi akhirnya bisa lolos ke final dan akan menghadapi ini nih semifinal satu lagi nih, Stings Aichi lawan Osaka Blue Theon. Waduh, Blue Theon gugur tanpa disangka, tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Blue Theon gugur, hancur mina Blue Theon. 2-0 men. 2-0. Itu kalau gue coba siaran di match pertama kan, itu Thomas Yaeske mainnya parah gitu. Thomas Yaeske itu jadi salah satu faktor kenapa Blue Theon kalah. Terus di match kedua gue nggak terlalu nonton, tapi gue sekali-sekali mantau aja. Itu aduh sayang banget tuh Blue Theon udah di set keempat itu hampir menang terus kebalap ya, akhirnya kalah 27-25 kalau gue nggak salah skornya. Terus di set kelimanya kalah 15-12, sudah selesai, upset di situ. Upset tuh maksudnya adalah unggulan bawah mengecewakan unggulan atas gitu. Jadi ya bukan mengecewakan deh, unggulan bawah bikin kejutan saat menghadapi unggulan atas. Tapi Stings Aichi itu tim yang ini bisa dibilang tim yang emang layak buat masuk final. Mereka main bagus, mainnya juga rapi, receive-nya oke banget. Masahiro Sekitanya juga lagi gacor sebagai setter. Dan lu jangan lupa itu di situ Kento Miyaura. Dia punya Kento Miyaura, punya Ricardo Lucarelli, punya Torredo Falco, itu bintang semua itu. Bahkan Kento Miyaura gua rasa ya ke depan bakal lebih banyak jadi opposite inti sih daripada Nishida. Oh tapi Nishida VNL dia udah menyatakan nggak main katanya. Di VNL nggak main, dia udah menyatakan nggak main. Jadi Miyaura bakal jadi pemain yang sering main di Volleyball Nations League dan mungkin nanti di kejuaraan dunia juga. Jadi duel Santori Sunbirds lawan Stings Aichi ini bakal seru. Kita akan lihat apakah Stings Aichi bisa ngadepin si Dimitri Musherski gitu. Si Titan. Itu Titan juga gila sih waktu lawan Wolf Dogs Nagoya ya. Bukan lawan Nagoya juga, Deng. Setiap pertandingan dia selalu gila. Lu bayangin deh. Dia tinggi 218 cm. Udah kayak tiang rangon. Udah kayak tiang ya kan. Terus kalau bola karena ke dia ngambil bola bawahnya bisa. Begitu spike overblock mulu. Itu makanya pas Rivan ngadepin siapa namanya Dimitri Musherski di situ. Mau kata sweet sama Tina Urnaut kayak sweet sama Nimir Abdelaziz tetap kagak kepegang. Untuk menghadapi siapa? Dimitri Musherski. Itu ya defense harus bagus. Ditambah sebisa mungkin lu bikin lawan lu nggak enak dapat bola pertamanya. Kalau bola pertamanya udah nggak enak, setter kan juga susah kasih bola ideal ke Musherski. Musherski memang beberapa kali keblok juga. Tapi dalam situasi bola yang kagak enak gitu. Dalam situasi bola yang kagak enak dia keblok. Tapi kalau bolanya enak udah bubar udah. Kalau lawannya Dimitri Musherski bubar. Jadi ya udahlah. Besok Santori Sunbirds lawan Stings Aichi, kalau prediksi gue sih kayaknya yang juara Sunbirds lagi ya, tapi ya itu tadi Stings Aichi tetap tim yang bagus. Dia middle blocker juga bagus-bagus kan, Kentaro Takahashi sama siapa lagi tuh? Ntar gue lihat dulu. Gue kok lupa ya.
Kentaro Takahashi sama si siapa sih itu middle blocker itu? Satu lagi kok gue lupa. Mm, 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 mm. Oh, sama Go Murayama. Go Murayama tuh orang Jepang yang keturunan itu tuh. Jadi itu juga jago dan menurut gue Go Murayama itu juga ya potensial lah buat suatu saat bersaing di posisi middle blocker. Bukan suatu saat, sekarang juga udah bersaing. Tapi problemnya adalah middle blocker di Jepang ya Mauchi sama si Onodera, terus Kentaro Takahashi itu 3 pemain itu belum tergantikan. Tapi lapis berikutnya tuh ada Murayama sama si Larry yang ada di Osaka Blue Teon. Larry kan juga pemain Jepang keturunan asing ya. Gue lupa keturunan mana, ntar gue cek deh. Tapi yang jelas Ting Saichi semoga aja memberikan perlawanan ke Santori Sunbirds. Terus untuk Rifan sendiri, ya gue berharap musim depan, gue lagi-lagi nih berharap ya, musim depan Rifan bisa untuk kembali abroad. Kalau nggak ke Jepang, ya kemana kayak gitu kan. Gue berharap sih ke Jepang lagi tuh. Dan gue sangat-sangat berdoa. Dan yang jelas Liga Jepang tahun depan seru. Karena yang tampaknya udah confirm masuk itu Matthew Anderson. Matthew Anderson tuh bakal pindah ke Sakai Blazers. Tim yang musim ini nempatin posisi 7. Mungkin bisa diangkat tuh sama dia tuh. Terus siapa lagi ya? Tapi ini Mir Abdel Aziz keluar dari Jepang deh. Dia akan pindah ke Zirat, dia balik ke Turki tuh. Jadi lu juga jangan lupa lo nonton Liga Turki di video. Gue sebetulnya gak di endorse video tapi ya kan gue sering ini kan ya sering dapat job komentator. Jadi ya gue kasih apa namanya? Gue promosikan gitu loh. Jadi gue promosikan sama pihak yang atau platform yang ngasih gue job. Ya udah guys, itu dulu aja perjumpaan kita di Volley Jenggot kali ini. Sampai jumpa di Volley Jenggot berikutnya yang nanti gua akan bahas soal semifinal CEV Champions League Putri. Dimana Fakif Bank akan main, terus ada Imoko, ada Skandici, dan juga Vero Volley Milano. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe Volley Jenggot itu buat ngebantuin channel gue juga biar cepet besar, cepet dapat monetize. Kalau lo mau nyawer juga bisa tuh, lo sawer ya. Lo sawer bisa tuh, lo klik thanks terus kasih gue duit berapa kayak aja. Gue bukan yang ngemis, tapi buat ngembangin channel ini lebih gede biar gue bisa liputan jauh-jauh kan. Gue juga butuh duit. Jadi gitu. Ya udah guys, itu dulu aja. Sampai jumpa di Volley Jenggot berikutnya. Ciao.